wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbil 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbil faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Amin 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 amin. Untuk kelas 8H siapa yang nggak hadir hari ini? Yang 8E? Siapa yang mau hadir? Putri Nadia. Keterangannya apa? Ada lagi? Cuma satu orang? Nadine. Nadine apa? Ada lagi? Ada lagi nggak, Din? Oke, berarti Nadine sama Putri ya berarti. Oke. Siti juga Ustaz. Siapa? Siti. Siti Munawar. Keterangannya apa? Alfa, Proto, sakit. Oke, baik. Mungkin karena di jam terakhir mungkin agak sedikit ngambil macam, tapi mohon untuk memperhatikan terlebih dahulu karena nanti setelah selesai pembahasan materi kita nanti ada pelaksanaan ranking 1. Oke, nanti akan dibagi untuk sistem belajar seperti apa. Oke, kita sudah masuk ke bab yang baru. Kita sudah masuk ke bab 3, yaitu tentang kata, urutan, peraturan, dalam sistem hukum nasional di Oke, yang dimana poin pertamanya itu poin A tentang makna tata urutan peraturan perundang. Oke, baik, kita akan masuk ke bab baru yaitu bab 3 tentang tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Jadi kemarin itu kita sudah belajar tentang makna tentang sistem hukum nasional di Indonesia. Selanjutnya kita akan bahas gimana sih urutannya. Mungkin bisa perhatikan yang ada gambar segitiga di halaman 55. Ada kelihatan nggak? Jadi di sana ada segitiga yang mana menjelaskan seperti itulah pembagian sistem hukum nasional yang ada di Indonesia. Yang pertama apa di sana? Negara Republik Indonesia. Oke, nomor negara tahun 1945. Selanjutnya Ketetapan Musyawarah Rakyat. Oke, atau yang disingkat dengan KAP MPR. Apalagi dulunya? Undang-undang Undang-undang atau singkatannya PPPU yang kita baru pelajari kemarin. Selanjutnya Peraturan pemerintah. peraturan pemerintah.
pemerintah. Selanjutnya, Peraturan presiden. sambil Ustadz nyata depan tulis juga sambil nyatat ya, biar nanti nggak lama nyatanya, biar sempat waktu untuk ranking satu nanti. Selanjutnya apa? Peraturan provinsi. Peraturan tingkat provinsi. Yang selanjutnya, oke, untuk kabupaten. Jadi pada bab ini kita akan membahas bagaimana sih sebenarnya sistem peraturan ataupun peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Tentunya kita sudah belajar bahwasanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan konstitusi, kan, sebagai konstitusi ataupun hukum tertinggi ataupun dasar hukum. Dan selanjutnya apa sih seharusnya di bawahnya itu ada namanya TAP MPR, juga merupakan salah satu peraturan perundangan di Indonesia. Dan di bawah peraturan perundangan itu ada undang-undang ataupun PRPPU. Dan di bawahnya ada peraturan pemerintah, juga ada peraturan presiden yang juga langsung dibuat presiden, peraturan provinsi yang dibuat oleh DPRD provinsi serta gubernur, serta peraturan tingkat kabupaten kota yang dibuat oleh bupati dan DPRD tingkat kabupaten kota. Jadi seperti inilah hierarki sistem peraturan yang ada di Indonesia. Sama perihalnya mungkin seperti yang Ustadz di pesantren, ada namanya aturan pesantren, itu ada juga aturan kamar, apalagi asrama, sekolah, aturan kelas ataupun hal lainnya. Begitu pula dengan sistem yang ada di Indonesia. Mungkin kalau di pesantren mungkin Undang-Undang Republik Indonesia ini bisa jadi ya kayak peraturan pesantren atau peraturan yayasan, di bawahnya ada mungkin peraturan SMA, MK, SMK, MTS, sampai dengan peraturan kelas dan hal-hal lainnya. Oke, bisa kita lihat. Dan kita juga akan membahas perihal yang poin pertamanya itu tentang arti dan ciri peraturan. Oke, ada yang tahu nggak apa aja sih arti dan ciri dari peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia? Ada yang tahu nggak bentuknya seperti apa aja gitu? Nah, keputusan tertulis. Dua, dibentuk, ditetapkan dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah. Oke, dikeluarkan oleh pejabat. Apalagi? Peraturan perundang-undangan berisi aturan pola tingkah laku. Oke, mengatur tentang pola tingkah laku. Peraturan perundang-undangan menentukan secara umum karena Apalagi? Kira-kira? Juga, bahwasanya peraturan perundang-undangan itu harus keputusan tertulis, karena ada keputusan yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Contohnya mungkin norma-norma segala macam itu tidak tertulis, cuman dilaksanakan oleh setiap orang. Ada lagi? Dan selanjutnya dikeluarkan oleh pejabat. Tentu untuk peraturan perundang-undangan itu dikeluarkan oleh pejabat. Siapa kemarin lembaga mana yang bertugas untuk membuat undang-undang? Legislatif. Oke, legislatif dulu ya kan, legislatif yang mana bertugas untuk membuat undang-undang ataupun peraturan. Selanjutnya juga undang-undang juga mengatur tentang pola tingkah laku. Gimana sih caranya agar kehidupan bernegara itu tentram, nyaman, dan teratur, dan tidak ada perpecahan ataupun adanya konflik di negara kita. Ada lagi kira-kira? Tentunya harus ya mengikat. Jadi peraturan perundang-undangan itu harus bersifat mengikat. Contohnya di kita itu mungkin nggak boleh membunuh, tidak boleh mencuri atau apa. Ya tentu setiap orang harus menaati itu semua. Atau mungkin contohnya di pesantren nggak boleh bawa HP misalnya. Itu kan mengikat kita untuk tidak membawa HP di pesantren. Ada lagi kira-kira?
mengikat, memaksa, ya kan? Ada lagi? Oke, jadi seperti itu sih gambaran dari arti dan ciri peraturan perundangan di Indonesia. Tentunya harus keputusan tertulis, dibuat oleh pejabat, harus ada pola tingkah laku yang mengatur di dalamnya, harus mengikat dan harus memaksa. Karena demi menjaga ataupun menghadirkan kedamaian dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Mungkin kalau mau catat bisa dicatat. Yang gambar setiganya udah dicatat? Peraturan perundang-undangan itu undang-undang nomor 12 tahun 2011. undang-undang nomor 12 Tahun 2011. Oke, ini nama siapa? Raswa. Bacakan yang poin satunya apa? Yang asasnya itu. Kan ada 10. Yang poin A-nya atau poin satunya apa tuh? Tuh, tentang pengayoman. Oke, bisa dibacakan yang poin pengayoman? Pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berusaha memberikan kewenangan prinsipkan pendapat masyarakat. Oke, tentunya dalam membuat peraturan perundang-undangan harus adanya pengayoman karena setiap aturan itu harus merasa dilindungi. Contohnya gimana sih, Ustaz? Contohnya peraturan kan ada yang membuat bahwasanya ya ketika seseorang yang membunuh, seseorang yang mencuri kita, itu mereka kan ada sanksi. Sehingga sifat pengayoman inilah yang membuat kita merasa aman ketika orang yang mencuri barang kita bisa melaporkan dan mereka bisa kena hukuman ataupun kena sanksi. Ini sih makna dan harus ada unsur itu dalam peraturan perundang-undangan. Oke, yang ini baca yang nomor 2. Kemanusiaan. Oke, yang poin kedua yaitu perihal kemanusiaan. Bisa dibaca? Kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Oke, tentunya juga di dalam membuat peraturan perundangan harus ada unsur kemanusiaan sehingga seorang merasa aman dan tentram seperti tadi ketika ada orang yang mencuri barang kita atau yang mengganggu kita ataupun merasa membuat kita tidak nyaman. Tentu itu melanggar dari hak asasi manusia yang kita punya kan. Itu peraturan undang-undang juga melindungi dari unsur kemanusiaan. Oke, lanjut poin ketiga, sampai mau baca? Oke. Tentang kebangsaan ya. Oke. Oke, boleh baca kebangsaan? Kebangsaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia dan menjunjung dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Oke. Tentunya segala macam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia harus berunsur kepada kebangsaan. Kita tahu bahwasanya masyarakat Indonesia itu tadi majemuk. Kita banyak suku, banyak ras, banyak agama, ada antar golongan di dalamnya, ada istilahnya sara ya, suku, agama, ras, dan antar golongan. Tentunya segala macam aturan itu harus pro akan semua unsur tersebut. Nggak mungkin kan peraturan perundang-undangan itu hanya pro untuk orang Islam, tidak untuk orang Hindu ataupun orang Buddha, ataupun kepada suku tertentu, misalnya untuk suku Melayu dikhususkan aturannya, suku Minang khusus aturannya, Batak khusus aturannya, sehingga unsur yang ada di peraturan perundangan di Indonesia harus ada unsur kebangsaan. Oke, yang keempat ada yang mau bacakan? Ada yang mau bacakan? Oke, boleh. Apa yang keempat? Kekeluargaan. Oke, kekeluargaan, silakan baca. Kekeluargaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Oke, tentunya dalam membuat peraturan perundangan ada beberapa
tahapan yang kita lalui, yaitu proses musyawarah sehingga dapat mufakatnya. Karena unsur kekeluargaan itulah yang membuat di Indonesia ini tidak hanya presiden ataupun pejabat saja yang membuat peraturan, namun mereka menyampaikan aspirasi suara kita melalui Dewan DPRD ataupun melalui musyawarah, sehingga bukan dari satu pihak saja yang mendominasi sehingga peraturan itu timbul, namun dari hasil musyawarah ataupun dari hasil rundingan oleh banyak orang. Dan selanjutnya poin 5 ada yang mau bacakan? Oke, boleh. Penusantaraan. Oke. Penusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia, dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, udah. Oke, untuk tentunya peraturan perundangan juga harus bersifat kenusantaraan, karena kita tahu bahwa Indonesia terdiri dari berbagai pulau, ada banyak pulau. Tentu segala macam aturan itu harus sama di setiap pulaunya. Dan juga kemarin tuh pernah ada kebijakan buat peraturan bahwasanya harga minyak kalau di Sumatera sekian, di Jawa sekian, di Papua sekian. Hal tersebutlah harus memikirkan kenusantaraan, bahwasanya ya harus menyamakan itu semua walaupun kita di lingkup yang cukup jauh dengan peraturan tentang perihal perekonomian ataupun hal lainnya. Selanjutnya poin ke-6 ada yang mau bacakan? Ada poin ke-6? Oke, boleh. Tadi kan udah ada yang lainnya ya. Lanjut? Oke. Silakan bacakan. Bhinneka Tunggal Ika adalah bahwa materi muatan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oke. Apa arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Oke, walaupun berbeda tetapi tetap satu tujuan. Namun ya seperti itulah di peraturan di Indonesia, walaupun ya banyak suku, banyak agama, ras dan antar golongan, peraturan itu harus sama. Nggak mungkin misalnya orang Jawa harus nanti aturan ini, sedangkan orang Melayu boleh melanggar aturan ini. Sehingga aturan yang ada di Indonesia itu harus juga meliput perihal Bhinneka Tunggal Ika, sehingga sama, tidak ada membedakan ataupun melebihkan antar suku, agama, ras ataupun antar golongan. Oke, poin nomor 7 ada yang mau bacakan? Oke, boleh. Silakan. Keadilan. Keadilan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional sebagai setiap warga negara. Oke, tentunya peraturan perundangan yang ada di Indonesia harus berasas keadilan. Nggak mungkin kan ketika ada peraturan misalnya ini peraturan khusus untuk orang kaya aja, ini peraturan untuk orang miskin aja, ini peraturan untuk orang yang agama ini, untuk agama ini. Sehingga harus ada asas keadilan yang mana peraturan itu tidak runcing ke bawah, tumpul ke atas. Sehingga sama rata, mau dia presiden, mau dia anggota DPR, ataupun dia polisi tentara, harus ada asas keadilan dalam setiap pembuatan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, poin 8, ada yang mau bacakan? Jadi siapa yang belum? Poin 8. Ayus, boleh? Apa? Oke, kesamaan. Boleh dibacakan, Ayus? Kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh dibuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial. Oke. Ya, sama tadi bahwasanya pada asas keadilan, jadi harus sama. Mau dia anak ketua yayasan, mau dia anak kepala MTS atau siapapun, ya dia harus tetap menjunjung dalam peraturannya Indonesia, yaitu sama, semuanya setara. Kita tuh setara di mata hukum. Siapapun dia pangkatnya, latar belakangnya, kita setara di mata hukum. Dan selanjutnya poin 9, ada yang mau bacakan? Oke, boleh. Oke, ketertiban. Silakan bacakan. Ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Oke.
Tentunya unsur yang ada ataupun dalam peraturan itu harus adanya ketertiban. Ketika kita ingin semua yang ada di Indonesia ataupun di suatu negara itu tertib dan semua itu berjalan sebagaimana mestinya. Contohnya kayak mungkin ada peraturan perundang-undangan rel lalu lintas. Yang mana mungkin kalau lampu merah itu udah berhenti, lampu hijau itu ya jalan. Ya agar lalu lintas itu berjalan lancar, ada yang berhenti, ada yang jalan sehingga tidak terjadi kemacetan ataupun ya terjadi kegaduhan dalam pelaksanaannya. Yang terakhir, siapa yang membacakan? Ayo. Ayo jangan berebut. Siapa satu lagi? Oke, boleh silakan. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Oke. Silakan baca. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, serta kepentingan bangsa dan negara. Oke, dalam pembuatan peraturan perundang-undangan juga harus ada unsur keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Tidak ada suatu pendapat yang dominan itu hanya menyelamatkan dia nantinya, ataupun hanya berat ke nantinya peraturan ini hanya untuk memudahkan pemerintah dan menyulitkan rakyat, ataupun hal lainnya. Jadi harus sama porsinya, harus saling mengontrol antara satu dan lainnya. Oke? Oke. Udah dicatat poin ini? Oke. Oke, tadi kita sudah masuk di bagian arti dan ciri peraturan perundang-undangan. Dari yang udah Ustaz sampaikan sebelumnya, ada yang bingung ataupun ada yang mau ditanyakan? Ya, ya. Oke, udah jelas ya. Dan selanjutnya tadi udah arti dan ciri peraturan perundangan. Selanjutnya kita masuk pada asas peraturan perundangan. Bisa dibacakan? Selanjutnya yang membaca yang poin A. Oke, boleh. Sesuai dengan prinsip negara hukum, dan peraturan perundangan harus berdasar dan bersumber dengan tegas pada peraturan perundangan yang berlaku dan yang lebih tinggi tingkatannya. Oke, jadi pada poin A itu intinya itu bahwasanya harus berdasar. Jadi dalam peraturan perundangan itu harus berdasar. Jadi ya kan di bawahnya itu ada tap MPR, ada undang-undang atau PRPU, ada peraturan pemerintah, peraturan presiden atau hal lainnya. Jadi harus berdasar. Dari mana sih dasar sehingga timbul peraturan itu? Ya tentunya dari Undang-Undang Dasar 45 sebagai dasar hukum ataupun konstitusi. Selanjutnya poin B, ada yang mau bacakan? Yang belum? Ayo. Poin B. Siapa? Yang di ujung? Boleh? Tidak yang sampingnya. Peraturan perundangan dari tingkat urutan yang lebih rendah merupakan penjabaran atau penjelasan lebih terperinci dari peraturan perundangan yang lebih tinggi tingkat urutannya. Artinya, peraturan perundangan yang lebih rendah harus tunduk dan tidak boleh bertentangan atau menyimpang dari peraturan perundangan yang lebih tinggi. Oke, jadi peraturan itu dia sifatnya yang harus bertingkat dan tidak boleh atau tidak tumpang tindih. Apa sih start maksudnya peraturan itu harus tidak tumpang tindih? Contohnya, misalnya di Undang-Undang Dasar bahwasanya kita tuh harus menerapkan ataupun menghadirkan perdamaian dunia, menciptakan berbangsa. Namun tiba-tiba ada peraturan yang di bawah undang-undang yang membuat peraturan ketika Indonesia diserang negara lain kita harus berperang dan hal lainnya. Hal itu kan bertentangan tentunya dengan undang-undang. Maksudnya kita pengennya menghadirkan perdamaian dunia, tapi kita buat undang-undang tentang peperangan. Ketika ada negara yang menyerang kita wajib perang dia kembali itu. Jadi itu sih. Jadi makna dari depan itu harus tidak boleh tumpang tindih karena kita sudah sepakat di Undang-Undang Dasar kita menciptakan perdamaian dunia. Jadi tidak memperkeruh dari permasalahan yang ada. Selanjutnya poin selanjutnya dia mau bacakan poin C. Oke, boleh. Peraturan perundangan asasnya tidak berlaku
kecuali apabila dinyatakan dengan dan menemukan hukuman. Tidak, intinya itu tidak berlaku surut. Ada yang paham nggak makna dari tidak berlaku surut? Apa sih makna dari bahwasanya asas peraturan undang itu harus tidak berlaku surut? Oke, contohnya seperti ini. Peraturan ketika sebelumnya ada mungkin ada misalnya peraturan ketika koruptor itu misalnya ya ketika dia koruptor dia harus dibunuh. Itu peraturan misalnya tahun 75 misalnya 1975. Tiba-tiba ada lagi aturan lain yang menjelaskan tentang itu bahwasanya tentang korupsi juga bahwasanya mereka ketika korupsi harus dihukum penjara seumur hidup. Jadi kita tidak bisa kembali ke hukum yang udah lama itu, kita harus melaksanakan aturan yang terbaru ataupun yang sudah terlaksanakan di saat ini. Oke, paham? Oke, lanjutnya poin D, ada yang mau jelaskan? Oke, boleh. Oke, itu aja. Oke. Jadi poin itu dia tergantung Oke, jadi contoh ini sama kayak yang segitiga yang tadi. Jadi itu harus tergantung pada pembuat undang-undang. Contohnya tadi ketika yang buat undang-undang itu presiden, jadi peraturan presiden, tentu dengan peraturan daerah ataupun peraturan gubernur tinggian mana? Yang presiden kan, karena yang buat itu kan orang yang lebih tinggi presiden. Tentu aturan presiden lebih kuat dibanding peraturan daerah ataupun peraturan provinsi yang dibuat oleh gubernur. Jadi itu makna dari poin D. Poin E ada yang mau bacakan? Poin E. Ada yang mau bacakan poin E? Yang belum tadi? Ada? Tinggal bacakan aja kok, biar kita dengar bersama. Peraturan yang diundangkan kemudian membatalkan peraturan perundangan yang mengatur hal yang sama dan setingkat yang terbit lebih dahulu atau lebih rendah lex posteriore derogat lex priori. Artinya apabila ada dua buah peraturan perundangan atau lebih mengatur hal yang sama yang intinya bertentangan atau tidak sesuai antara satu dan yang lain, sedangkan peraturan-peraturan perundangan tersebut sama tingkatnya, yang dianggap berlaku adalah ketentuan dalam peraturan perundangan yang diundangkan kemudian, kecuali apabila dalam peraturan perundangan itu dinyatakan lain. Oke, jadi makna dari poin yang itu artinya itu membatalkan yang hal sama. Contohnya kita udah ada undang-undang tentang sistem pendidikan nasional. Tiba-tiba ada yang di bawahnya peraturan pemerintah atau peraturan presiden yang menjelaskan tentang sistem pendidikan nasional juga gitu. Kenapa harus dibuat gitu? Sedangkan itu kan udah ada di aturannya di situ. Jadi tidak boleh membahas hal yang sama. Dan kenapa sih salah satu hal ini muncul? Karena ketika membuat peraturan itu atau membuat undang-undang itu cukup memakan biaya APBN ataupun APBD, ya bahkan miliaran ataupun ratusan juta rupiah gitu. Jadi sehingga timbullah poin ini ketika itu sudah ada peraturan yang lebih tinggi di bawahnya, jadi tidak boleh membuat peraturan hal yang sama. Jadi silakan untuk teknisnya ataupun pelaksanaan di lapangannya peraturannya harus berbeda. Contohnya mungkin di pesantren, misalnya di pesantren ada aturan bahwasanya tidak boleh merokok, itu udah paling tinggi. Namun ada lagi di aturan di kelas menjelaskan bahwasanya tidak boleh merokok juga, gitu. Kan sudah ada aturan yang paling tinggi dan kita taati itu semua gitu. Jadi kenapa kita masih buat aturan yang sama di lingkup ruang kelas yang itu seharusnya mudah ditaati karena aturan tertinggi. Seperti itu mungkin. D, E, F. Siapa yang membacakan F? Ayo. Ada yang mau bacakan? Silakan. Peraturan perundangan yang bersifat khusus mau dilanjutkan undang-undang yang bersifat umum. Jika pembuatannya sama atau spesialis berdasarkan spesialis. Peraturan perundangan yang bersifat khusus misalkan
Contohnya khusus. Jadi segala macam peraturan di Indonesia itu harus ada perihal khusus dan umumnya. Jadi misalnya tentang peraturan tentang sistem pendidikan nasional itu kan umum. Di bawahnya apa sih? Misalnya aturan tentang di bawahnya ada peraturan tentang kurikulum, peraturan tentang kampus merdeka, tentang kampus mengajar, ataupun hal lainnya. Sehingga contohnya seperti apa yang kalau di pesantren? Contohnya kalau di pesantren itu mungkin ada peraturan apa yang kira-kira yang itu umum, tapi di bawahnya ada yang khusus yang lebih detail gitu. Peraturan di pesantren apa aja? Ya contohnya satu. Boleh lagi minum air, nggak boleh bawa HP, terus nggak boleh minum es, nggak boleh baca es. Oke. Mungkin di atasnya itu mungkin peraturan umum itu misalnya nggak boleh pacaran. Itu umum. Khususnya apa sih? Khususnya tuh agar menghindari tidak pacaran itu tidak boleh bertemu di masjid, misalnya tidak boleh tumpah di tempat-tempat yang nggak boleh, kecuali misalnya ada acara gabungan. Nah, itu contoh dari aturan khususnya. Oke. A, B, C, D, E, F, G. Siapa yang mau bacakan bagian G? Ya, G ada lagi. Ya. G. Ada yang mau bacakan? Jadi peraturan itu bisa disesuaikan. Ketika peraturan itu tidak, misalnya mungkin di zaman ada mungkin undang-undang mungkin udah tahun 1960 misalnya, itu tuh emang udah kuno banget gitu, nggak bisa lagi dilakukan di sistem ini. Misalnya dulu nggak ada sistem tentang ataupun peraturan tentang undang-undang ITE tentang ketika orang bully dan media sosial yang menghujat itu nggak ada, yang bisa disesuaikan dengan adanya aturan baru, sehingga aturan itu bisa dicabut, dibatalkan tergantung kebutuhannya apakah kita butuh atau tidak di undang-undang tersebut. Selanjutnya poin G H, coba ya. Poin H, ada yang bisa bacakan? Ada yang belum? Yang belakang udah? Nah, bacakan yang bagian H. Ya, poin H. Itu tentang konsistensi. Oke, jadi peraturan perundang-undangan itu juga harus sesuai dengan konsistensinya. Contohnya gimana sih? Misal peraturan perundang-undangan itu sudah ada membahas tentang yang contoh lagi misal tentang sistem pendidikan nasional. Tiba-tiba ada pembahasan tentang pencurian ataupun pembunuhan di sistem pendidikan nasional. Kan enggak nyambung kan? Kalau misalnya dia judulnya udah tentang sistem pendidikan nasional, ya bahasnya tentang sistem pendidikan nasional di semuanya gitu. Jadi harus konsisten bahas tentang itu aja di sana. Oke? Selanjutnya poin I. Terakhir. Alisa yang mana? Alisa yang mana? Jelas Alisa? Dalam suatu peraturan di undang-undang harus ada kejelasan dan ketegasan mengenai kebijakan dari ketentuan yang disampaikan. Oke, jadi harus ada poin terakhir itu harus ada tujuan yang dicapai. Tujuan. Nah, tadi misalnya contohnya mungkin ada peraturan tentang lalu lintas. Apa sih yang ingin dicapai tentang peraturan lalu lintas? Kecelakaan, tidak tertib, kemacetan, hal lainnya.
tentu harus ada tujuan yang dicapai. Jadi itu sih poin-poin dalam apa sih asas-asas yang ada, yang perlu ada dalam peraturan perundangan yang ada di Indonesia. Oke, bisa dicatat dalam undang-undang yang mempermudah ya. menyesuaikan zaman. Oke, jadi itulah mungkin bisa dilihat di poin 1 sampai 4 yang dimana terjadi 4 kali amandemen. Dan itu juga ada penjelasan tentang ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat atau TAP MPR. Ada yang bisa bacakan dikit tentang TAP MPR? Yang perlu baca? Ada? Ada yang mau baca? Poin ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat sampai ini ya. Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat atau disingkat ketetapan MPR atau TAP MPR adalah bentuk putusan Majelis Pemusyawaratan Rakyat yang berisi hal-hal yang bersifat ketetapan. Masih ingat kemarin MPR bagian di lembaga apa? Legislatif tugasnya ngapain? Membuat undang-undang. Jadi sehingga itulah yang membuat di MPR ini bisa membuat penetapan, karena dia masuk ke lembaga legislatif yang bisa membuat penetapan yang sehingga penetapan itu bisa menjadi acuan ataupun aturan dalam pelaksanaan di Indonesia. Contohnya ketetapan MPR RI nomor 16 tahun 98 tentang politik ekonomi dan rangka demokrasi ekonomi. Oke, ada yang mau baca tentang PPU? Ya, ada yang mau dibaca? Boleh, silahkan. Peraturan pemerintahan pengganti undang-undang. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau disingkat PPU adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal equal kepentingan yang memaksa. Materi muatan peraturan pemerintah mengganti undang-undang adalah sama dengan materi muatan undang-undang. PPU ditandatangani oleh Presiden. Oke, jadi kemarin kita udah bahas kan tentang PPU. Masih ingat kemarin bahwasanya itu tuh bisa dibuat presiden ketika hal itu urgent dan mendesak ataupun perihal hal ihwal yang mendesak ataupun maksa. Jadi kemarin kata Ustaz bahwasanya tiba-tiba ada COVID dan tiba-tiba ya bentuklah peraturan perundang-undangan sehingga karena sangat mendesak, karena juga masyarakat butuh peraturan yang mengatur gimana sih apakah di lockdown, isolasi ataupun hal lainnya. Dan juga sudah ada peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah ini menjelaskan hal teknis ataupun hal detail dari undang-undang. Jadi yang terdiri ada undang-undang sistem pendidikan nasional, peraturan pemerintah ini ya untuk hal teknisnya. Dan ada dari peraturan presiden, itu peraturan yang dibuat oleh presiden langsung. Ada peraturan daerah provinsi, itu peraturan yang dibuat oleh DPRD provinsi. Dan juga bersama gubernur kita peraturan daerah kabupaten kota yang dibuat oleh bupati atau wali kota bersama dengan DPRD kabupaten. Oke, pada poin ini ada yang mau ditanyakan kira-kira atau masih bingung? Sekarang yang hadir berapa semuanya? 24 ya? Oke, ada 24 ya, bagi 12. Silakan dibagi 12 sebelah kanan, 12 sebelah kiri. Saat ini Ustadz ada namanya game ranking 1. Jadi nanti Ustadz akan bagi benar salah. Oke. Jadi nanti pertama yang kelompok ini yang terlebih dahulu, baru yang ini. Jadi nanti di sini Ustadz akan cari 5 orang terbaik. Jadi nanti hanya 5 orang yang kelompok ini, 5 orang kelompok ini, nanti baru bertemu di final untuk menentukan 1 orang yang memenangkan games ini. Jadi pemenangnya cuma 1 orang. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, yang di barisan ini mungkin bisa di belakang terlebih dahulu. Yang barisan ini silakan duduk di bangku yang ada di depan di sini.
merupakan setiap keputusan yang tertulis. Benar atau salah? Belum. Tunggu. 5, 4, 3, 2, 1. Angkat papannya. Oke. Jawabannya adalah benar. Oke, ini contohnya ya. Ini nanti kalau misalnya salah, silakan meninggalkan dari tempat duduk. Oke? Lagi sayang-sayangan ditinggalkan. Oke. Oke, soal yang pertama. Kontrolnya ya. Ada 5 orang dari 12. LPDM adalah kependekan dari Lembaga Pemerintah Dalam Negeri. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1. Angkat papannya. Jawabannya adalah salah. Jadi, karena yang benar itu adalah lembaga pemerintah non departemen. Oke, jadi karena ini yang salah, dia sendiri yang benar, dia otomatis masuk yang 5 besar. Oke, silakan. Apa? Oke, Oke, ini udah ada 1 orang pemenang, masih ada 4 orang lagi. Jadi kan salah semua. Karena jawabannya salah. Oke. Selanjutnya. Peraturan perundang-undangan tidak mengikat rakyat, tetapi hanya pemerintah. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1. Angkat papannya. Oke. Jawabannya adalah salah. Oke, yang benar boleh apa? Yang saya yang tadi jawabannya salah. Salah kan? Karena yang benar ya, benar ya. Ini benar juga kan? Oke, boleh berdiri, keluar dari tempat duduk. Nah, yang jawab benar. Yang kalian jawabnya salah kan? Oh, yang jawab benar pergi. Yang jawab benar. Ya, karena kan jawabannya salah. Geser aja dulu. Oke, masih ada apa? Itu kan udah beda. 8 masih ada, berarti kita cari 4 orang dari 8. Soal selanjutnya. Adanya sanksi yang diterapkan merupakan bukan salah satu ciri peraturan perundang-undangan. Benar atau salah? Adanya sanksi yang diterapkan merupakan bukan salah satu ciri peraturan perundang-undangan. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1. Angkat papannya. Ayo apa? Jawabannya adalah salah. Yang benar 1. Ini geser keluar. Oke, kita tarik 4 orang. Selanjutnya, izin mendirikan bangunan adalah ketentuan yang sifatnya konkret. Benar atau salah? Mendirikan bangunan apakah bisa konkret? Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1. Angkat papannya. Oke. Jawabannya adalah benar. Oke, yang jawab salah silakan berdiri. Yang jawab salah? Oke, dapat 4. Oke. Berarti yang ini nanti akan berjumpa final sama tim selanjutnya. Oke, silakan ya. Oke. Silakan yang kloter selanjutnya diminta sama peraturan perundangan tidak harus memperhatikan keragaman penduduk. Benar atau salah? Peraturan perundangan tidak harus memperhatikan keragaman penduduk. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1. Angkat papannya. Oke. Jawabannya adalah
Salah. Yang jawab benar bisa berdiri. Yang jawab benar tadi udah? Udah? Selanjutnya. Peraturan daerah provinsi dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Presiden. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1 angkat papannya. Oke, jawabannya adalah salah. Tapi kan jawab benar semua, berarti masih lanjut. Oh, Gubernur pada kalau misalnya DPRD ada tidak? Karena dibilang tadi kalau misalnya DPRD provinsi itu gubernur, kalau kabupaten kota sama bupati. Selanjutnya, menurut aturan urutan peraturan perundang-undangan paling tinggi yaitu keputusan presiden. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1 angkat papannya. Jawabannya adalah salah. Oke, yang belum salah berarti masuk ke 5 besar. Oke, selamat diri. Berarti udah 4 berarti ya? Tadi udah ada 1 tadi kan? Iya, Ustaz. Nah, kan ada 3 orang yang salah berdiri masuk yang 5 besar. Ini loh yang jawab salah. Silakan. Tadi udah ada yang dapat belum tadi? Belum ada kan? Ini baru pertama. Yang tadi 5 pertama ini. Iya, Ini baru jawab pertama. tadi Yang itu 3. salah. Yang 3 tadi silakan keluar. Nanti memisahkan diri nanti masuk di final sama yang 5 yang lain. Berarti 2 orang lagi berarti ya. Oke, tim ini 2 orang lagi. Dia karena 5. Selanjutnya. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan bersama gubernur adalah peraturan pemerintah. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1 angkat papannya. Oke, ada 3 salah, 3 benar. Jawabannya adalah salah. Karena jawabannya peraturan daerah provinsi. Yang jawab benar silakan memisahkan. Oke, yang 3 ini kita coba cari 2 orang. Oke. Selanjutnya, peraturan pemerintah tidak ditandatangani oleh presiden. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1 angkat papannya. Oke. Jawabannya adalah salah. Oke, 2 berarti dapat 5. Berarti yang ini 2. Oke, silakan yang 5 pertama sama 5 apa? Masuk ke arena. Nanti kamu main dalam salah. Udah 10 kan? Oke, pertanyaan yang pertama. Peraturan yang ditetapkan oleh presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa adalah peraturan presiden. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1 angkat papannya. Oke. Yakin? 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 Jawabannya adalah salah. Itu adalah PRPPU. Yang sudah benar silakan. Oke, selanjutnya. Disusun oleh Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ataupun BPUPKI dan ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1 angkat papannya. Salah, Meh. Jawabannya adalah benar. Lanjut.
Amandemen Undang-Undang 1945 dilaksanakan sebanyak 5 kali. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1, angkat papannya. Jawabannya adalah salah. Yang benar bisa meninggalkan bangku. Oke, sudah ada 6 orang. Oke. Selanjutnya, peraturan perundang-undangan bersifat reguler, yang artinya tidak mengatur. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1, angkat papannya. Jawabannya adalah salah. Mengatur. Lanjut. Apa lagi nih ya? Oke. Ada di depan tuh. Jadi masih bertahan. Jadi keluar aja. Oke, pertanyaan selanjutnya. Aku saja di dulu kalau asal. Oh, udah. Aku saja. Oke, pertanyaan selanjutnya. Adanya adanya sanksi yang diterapkan merupakan salah satu ciri peraturan perundang-undangan. Oke. Oke. Dalam tata urutan perundang-undangan negara Indonesia, peraturan pemerintah berada pada urutan ketiga. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1, angkat papannya. Yakin? Tidak mau ganti jawabannya? Yang kesempatan? Jawabannya adalah salah. Karena dia berada di keempat. Oke. Yang benar silakan. Oke, tinggal oke. Ada juara. Sudah ada juara 1, 2, 3. Ada tali 1. Oke, lanjut. Ini terakhir. Oh enggak. Karena ini 3. Bentar. Ada pena kan? Ya, silakan ambil penanya. Ini tertulis. Ujian dilahirkan kayak Penanya? Udah? Udah, nanti ini satu jadi angkat gitu tuh ya. Enggak di yang kertas putihnya. Yang di belakangnya. Yang putih. Oke. Soalnya, silakan tulis ya, waktu 10 detik untuk menulis. Belakang putihnya lagi. Oke. Soalnya adalah tanggal, bulan, dan tahun berapakah Undang-Undang 1945 disahkan? Tanggal, bulan, dan tahun berapakah Undang-Undang 1945 disahkan? 10, 9, 8, tulis sebesar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Angkat papannya. Angkat. Langsung angkat. Kosong, angkat. 14 Mei, 18 Agustus 1945. Jawabannya adalah 18 Agustus. Oke. Silakan keluar. Soal selanjutnya, apakah kepanjangan dari PERPPU? Apakah kepanjangan dari PERPPU? 7. PERPPU ya. 6, 5, 4. Buat aja setahu ya. 3,
21. Angkat papannya. Angkat papannya. 21. Bukan, nggak bisa. Ya angkat aja. Angkat. Jadi lagi jadi. Udah angkat aja apa? Cekok nggak ada. Peraturan perundangan itu? Peraturan perundangan. Oke, kurang lengkap ya. Benar belum? Peraturan perundang-undangan. Iya, enggak. Oke, selanjutnya peraturan undang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan gubernur disebut dengan apa? Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan bersama gubernur itu disebut apa? 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Oke, jawab apa? Jawabannya adalah Perda Provinsi. Perda provinsi, peraturan daerah tingkat provinsi. Nggak tahu lah saya. Oke, untuk peraturan daerah provinsi dibentuk oleh DPRD yang disetujui oleh siapa? Dua satu, oke kan? Oke, jawabannya presiden, gubernur. Jawabannya gubernur. Jadi jawabannya adalah gubernur. Jadi jawabannya siapa namanya? Tuh, Ruri. Jadi pemenang ranking 1 adalah Ruri. Oke, boleh berdiri Ruri. Oke, boleh foto dulu Ruri, pakai benar salahnya. Ya, foto. Oke, baik, mungkin Ustaz akan memberikan kesimpulan terkait kelas pada hari ini. Bahwasanya di tata urutan kita ada berbagai macam. Jadi tidak semua aturan itu sama, ada urutannya, ada yang paling tinggi undang-undang sampai dengan peraturan apa tadi? Kabupaten atau kota. Jadi kita harus memperhatikan itu mana yang harus ditaati dilaksanakan dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa. Itu saja untuk pertemuan hari ini. Ustaz ucapkan terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Ustaz akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Boleh keluar kelas. Waalaikumsalam.